Oke, masih dilanjut kebersamaan kita di Halo Kata Batik ya, bersama saya Ribet Ahwandi di Senin Berbuku Serbuk. Ya, masih dengan buku yang sama, The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Dan kita masuk ke bab yang kelima, cerita tentang bagaimana kemudian Jesse dan Germansky ini dua miliarder yang berbeda nasib, menemui nasib yang berbeda di Oktober tahun 1929. Ketika itu Amerika terjadi krisis yang luar biasa, dampaknya besar banget. Ya, kejatuhan Oktober tahun 1929 membuat Jesse Livermore jadi salah satu orang yang paling kaya di dunia dan menghancurkan Abraham Germansky barangkali sampai melenyapkannya. Nah, maju 4 tahun dan kedua cerita berjalin kembali. Sesudah beruntung besar pada tahun 1929, Livermore yang sangat percaya diri rupanya membuat taruhan yang makin lama makin besar. Dia akhirnya kebablasan, berutang makin besar, dan akhirnya kehilangan segalanya di bursa saham. Dalam keadaan bangkrut dan malu, dia menghilang selama 2 hari pada tahun 1933. Istrinya mencari dia. Jesse L. Livermore, pialang saham, beralamat di 1100 Park Avenue, hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak pukul 3 kemarin. Tulis The New York Times pada tahun 1933. Dia kembali, tapi jalannya sudah dipastikan. Livermore akhirnya bunuh diri. Tragis ya. Nah, waktunya berbeda, tapi Germansky dan Livermore punya ciri yang sama. Keduanya sama-sama sangat hebat dalam menjadi kaya dan sama payahnya dalam tetap kaya. Kalaupun kaya bukan kata yang Anda gunakan untuk diri Anda sendiri, pelajaran dari kasus mereka berlaku bagi semua orang di semua tingkat pendapatan. Mendapat uang itu satu hal, menjaganya itu lain cerita. Jika saya harus merangkum keberhasilan keuangan dalam satu kata, kata itu kiranya bertahan. Kita akan lihat di bab 6, 40% perusahaan yang cukup sukses sehingga bisa go public, efektif kehilangan semua nilainya seiring waktu. Daftar 400 orang terkaya Amerika Forbes, rata-rata 20% isinya berubah tiap dasawarsa karena sebab-sebab yang bukan kematian atau pengalian uang ke anggota keluarga. Ya, kapitalisme itu keras. Namun sebagian alasan itu sebagian alasan itu terjadi adalah karena mendapat uang dan menyimpan uang adalah dua keahlian yang berbeda. Untuk mendapatkan uang diperlukan pengambilan risiko, sikap optimis dan tampil di luar. Namun menyimpan uang membutuhkan kebalikan pengambilan risiko. Diperlukan kerendahan hati dan rasa takut kehilangan apa yang didapat dengan cepat. Diperlukan sikap hemat dan pengakuan bahwa setidaknya sebagian yang didapat itu karena keberuntungan. Jadi keberhasilan masa lalu tidak bisa diandalkan untuk berulang terus-menerus. Michael Moritz, miliarder pemimpin Sequoia Capital, ditanya Charlie Rose mengenai mengapa ia sangat berhasil. Moritz menyebut umur panjang, menyatakan bahwa beberapa lembaga modal Ventura berhasil selama 5 atau 10 tahun, tapi Sequoia bertahan selama 4 dasawarsa. Rose bertanya, mengapa bisa begitu? Moritz menjawab, saya pikir kami selalu takut gulung tikar. Rose kembali bertanya, benarkah? Jadi intinya rasa takut. Hanya yang paranoid yang bertahan. Begitu. Moritz kembali menjawab, ada banyak benarnya itu. Kami anggap besok tak sama dengan hari ini.
kami tak bisa santai, kami tak boleh lalai, kami tak bisa berasumsi bahwa keberhasilan kemarin akan menyebabkan nasib baik besok. Ya, sekali lagi ya, bertahan. Bukan pertumbuhan atau otak atau wawasan. Kemampuan bertahan untuk waktu lama tanpa musnah atau terpaksa menyerah adalah yang membuat perbedaan terbesar. Seharusnya itu dasar strategi Anda, baik dalam investasi maupun karir atau bisnis milik Anda. Ada dua alasan mengapa mentalitas bertahan hidup sangat penting untuk uang. Satu, sudah jelas, hanya sedikit keuntungan yang begitu besar sehingga layak dikejar dengan mempertaruhkan keberadaan. Yang satunya lagi, seperti kita lihat di bab 4, adalah matematika penumpukan yang kontraintuitif. Penumpukan hanya bekerja jika Anda bisa memberi waktu tumbuh bertahun-tahun bagi aset. Mirip menanam pohon. Pertumbuhan setahun tidak akan menunjukkan banyak kemajuan. 10 tahun bisa menghasilkan perbedaan berarti, dan 50 tahun bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Namun, mendapat dan menjaga pertumbuhan luar biasa itu memerlukan keselamatan dari segala naik turun yang tak bisa diprediksi dan pasti dialami semua orang seiring waktu. Kita bisa menghabiskan bertahun-tahun mencoba mencari tahu bagaimana Buffett mencapai hasil investasinya. Bagaimana dia menemukan perusahaan-perusahaan terbagus, saham termurah, manajer terbaik. Itu sukar. Yang tak begitu sukar tapi sama pentingnya adalah menunjukkan apa yang tak dia lakukan. Dia tak berhutang berlebihan. Dia tak panik dan menjual selama 14 resesi yang dia lalui sepanjang hidup. Dia tak merusak reputasi bisnisnya. Dia tak mengikat diri ke suatu strategi, satu pandangan dunia, atau satu tren yang sedang berlangsung. Dia tak mengandalkan uang orang lain. Artinya mengelola investasi melalui perusahaan publik berarti investor tak dapat menarik modalnya. Dia juga tak menghabiskan semua energinya sehingga harus berhenti atau pensiun. Dia bertahan. Kemampuan bertahan memberinya umur panjang, dan umur panjang konsisten berinvestasi dari umur 10 tahun setidaknya sampai setidaknya umur 89 tahun adalah yang menyebabkan penumpukan menghasilkan keajaiban. Satu hal itu saja yang paling penting ketika menjabarkan keberhasilannya. Untuk menunjukkan apa yang saya maksud, Anda harus mendengar cerita Rick Guerin. Anda mungkin sudah pernah dengar mengenai duo investor Warren Buffett dan Charlie Munger. Namun 40 tahun lalu ada anggota ketiga di kelompok itu, namanya Rick Guerin. Siapakah dia? Saya akan berbagi buku ini ya. Tapi kita simak dulu ya, satu lagu dulu untuk Anda di malam hari ini. Di sini, tetap di sini, di Serbuk Senin Berbuku.